Beberapa hari terakhir masyarakat di tanah air merasakan perubahan cuaca ekstrim dalam satu hari atau katakanlah di satu wilayah dengan lainnya ada perbedaan yang cukup ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai dampak anomali cuaca ini. Untuk lebih jelasnya, saya sudah terhubung dengan Ibu Ida Pramuwardani, Subkoordinator Bidang Prediksi Cuaca BMKG. Selamat sore Ibu Ida. Ya, selamat sore Mbak Putri. Ibu Ida bisa jelaskan dulu secara general, secara umum, apa penyebab perbedaan cuaca yang begitu ekstrim terjadi, katakanlah di wilayah Jawa Timur dengan wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sekitarnya? Ya, seperti tadi yang telah kita saksikan di berita sebelumnya bahwa untuk titik kulminasi sendiri saat ini sebenarnya sudah lewat ya. Jadi untuk saat ini sendiri untuk posisi penyinaran matahari maksimal memang ada di wilayah selatan Indonesia, wilayah Jawa, kemudian wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Dan ini mengakibatkan suhu yang tinggi di wilayah permukaan di wilayah tersebut. Kemudian juga beberapa faktor lainnya karena penyinaran ini juga menyebabkan naik muka yang menyebabkan air yang di atmosfer yang membuat kita terasa lebih gerah karena kita mudah berkeringat. Itu juga beberapa wilayah juga penyinarannya maksimal, tapi tutupan awannya sedikit dan ini juga menyebabkan begitu teriknya masyarakat merasakan untuk siang harinya. Gitu, Mbak. Tapi kalau misalnya sekarang cuaca panas yang dirasakan, Anda tadi mengatakan titiknya sudah bergeser, tapi apakah masih ada dampak dari hal tersebut? Dan berapa lama dampak itu diperkirakan masih akan dirasakan? Iya, untuk dampak panasnya sendiri itu sampai dengan beberapa bulan ke depan di saat matahari masih ada di sebelah selatan itu masih kita rasakan. Tapi perlu diperhatikan juga ada dampak lain yang dapat diakibatkan oleh maksimalnya penyinaran matahari di wilayah ini. Satu adalah yang maksimal akan memberikan energi juga yang tersedia terutama di wilayah perairan. Hal ini menyebabkan dapat menggerakkan pertumbuhan awan akibat dari banyaknya air yang ada di atmosfer yang disebabkan oleh penyinaran matahari maksimal. Jadi akibat dahnya awan maka potensi cuaca ekstrim juga dapat terjadi ketika matahari berada di wilayah selatan, khususnya untuk wilayah selatan seperti misalnya wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian juga Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, Jawa, Nusa Tenggara, dan beberapa wilayah di Maluku, Papua bagian selatan. Jadi tidak hanya panas saja yang perlu kita antisipasi, namun cuaca ekstrim yang dapat diakibatkan oleh matahari yang cukup intens. Bu Ida, apakah sekarang Indonesia memang sudah bersiap untuk memasuki musim hujan atau itu masih jauh dengan adanya fenomena ini? Iya, jadi memang fenomena ini fenomena yang memang alami terjadi dan memang secara natural terjadi. Dan untuk musim sendiri, besar wilayah ini memasuki awal musim hujan, berkisar antara bulan Oktober sampai dengan November itu sekitar hampir 70%. Artinya kita juga perlu penambahan intensitas hujan, kemudian juga durasi yang akan lebih lama, kemudian juga frekuensi hujan yang lebih sering dan juga mungkin cakupan areanya yang akan lebih luas dibandingkan pada saat musim kemarau. Kemudian juga perlu diantisipasi juga puncak musim hujan di wilayah Indonesia nanti sebagian besar terjadi pada bulan Maret, kemudian Januari dan Februari. Dan di puncak musim hujan ini juga kita perlu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, misalnya saja banjir bandang, tanah longsor, dan lain sebagainya, Mbak Putri. Bu Ida, pada saat musim hujan nanti adakah prediksi cuaca ekstrim yang harus diwaspadai, misalnya hujan dengan angin kencang? Ya, Bu Ida. Bisa diulangi lagi Mbak Putri, saya agak... Ya, apakah ada prediksi cuaca ekstrim yang juga harus diwaspadai? Oh iya,
Betul sekali. Jadi ketika kita sudah memasuki masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya dan juga pada saat musim hujan, untuk potensi cuaca ekstrim akan lebih tinggi dibandingkan biasanya. Jadi potensi hujan yang disertai dengan kilat, petir, dan juga angin kencang berdurasi singkat itu juga akan berpotensi lebih sering terjadi. Karena ini dikarenakan Indonesia merupakan daerah tropis, dingin dan matahari kuat, juga angkatan massa udara kemudian membentuk awan-awan yang menyebabkan hujan disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang berdurasi singkat ini akan lebih mudah terjadi di wilayah ini. Betul demikian, Mbak Putri. Baik, terima kasih Ibu Ida Pramuwardani, Subkoordinator Bidang Prediksi Cuaca BMKG. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Mbak.